Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nelson di channel YouTube saya. Ya, jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kenapa penderita penyakit asam lambung itu gampang emosional ya. Jadi pada dasarnya banyak teman-teman yang curhat kepada saya kok selama saya terkena penyakit asam lambung gampang tersinggung, gampang marah, gampang emosi ya. Terus gampang sedih ya. Jadi pada dasarnya kalau kita tahu biasanya orang cepat marah itu karena penyakit tekanan darah tinggi atau stroke ya. Jadi pada dasarnya ada beberapa jenis penyakit yang sangat berhubungan dengan emosional ya. Salah satunya itu adalah asam lambung. Selain asam lambung, diabetes, kanker pun itu sangat mengganggu mental teman-teman ya. Jadi penderita diabetes pun biasanya kalau ngomong sering ngegas, terus gampang tersinggung, gampang marah. Penderita kanker pun sama. Ya, jadi pada dasarnya jangan kaget bagi teman-teman yang terkena penyakit asam lambung, gampang marah, gampang sedih, gampang emosional ya. Itu karena akibat gangguan pencernaan. Ya, jadi pencernaan kita ini khususnya lambung itu memang sangat berkaitan dengan otak ya. Jadi pada dasarnya teman-teman mungkin sering juga dengar bahwa pada saat kita cemas asam lambung kita bisa naik ya. Pada saat kita asam lambung kita naik, cemas kita akan muncul. Nah, jadi bisa dibilang otak dan pencernaan itu sangat berkaitan. Sebenarnya bukan otak dan pencernaan ya. Seluruh tubuh kita ini kan semua dikendalikan oleh otak ya. Jadi kalau ada salah satu dari organ tubuh kita terganggu, biasanya otak bereaksi ya. Jadi hampir semua jenis penyakit sebenarnya membuat seseorang itu gampang marah, tapi ada beberapa penyakit yang menonjol ya. Terutama sakit asam lambung dan sakit tekanan darah tinggi. Jadi bagi teman-teman tidak perlu panik, tidak perlu khawatir. Pengalaman saya pribadi pun sama ya. Pada saat terkena penyakit asam lambung tinggi itu selain emosional, kita maunya sesuatu itu dilakukan secara terburu-buru, tidak sabaran, ya itu. Jadi pada dasarnya ketidaksabaran itu diakibatkan biasanya ya karena perut terasa penuh, karena penuh dengan asam lambung ya. Terus napas yang tidak plong. Nah, itu yang menyebabkan melakukan sesuatu itu kita rasanya mau terburu-buru ya. Jadi pada dasarnya nggak perlu khawatir. Jadi rasa-rasa emosional, rasa-rasa terburu-buru ya, rasa-rasa gampang sedih ya, gampang khawatir, itu bisa disembuhkan total ya tentunya ya, teman-temannya. Jadi selain pola pikirnya dijaga, pola hidupnya, tentu pola makan juga dijaga ya. Jadi pola hidup, tidur cukup itu sangat penting ya. Jadi seseorang yang kurang tidur, mentalnya itu pun akan menurun ya, karena daya tahan tubuhnya, imunnya pun menurun, tentunya mentalnya menurun. Makanya kalau kita misalkan malamnya kurang tidur, ada yang mengganggu, dibecandain, biasanya pun emosi, walaupun kita mungkin tidak sakit ya. Jadi jam tidur itu sangat penting, jam tidur yang cukup, yang teratur ya, yang berkualitas itu sangat penting untuk emosional kita ya. Selain jam tidur, pola hidup ya, jadi olahraga teratur pun membuat otak-otak itu kita rileks, badan kita rileks ya, racun-racun di dalam tubuh keluar, peredaran darah kita lancar, pencernaan kita pun terbantu ya. Jadi kalau kita olahraga ada yang disebut dengan gerakan peristaltik usus ya. Jadi kalau kita olahraga teratur, gerakan peristaltik usus kita akan teratur, dan BAB kita, pembuangan kita akan lancar. Nah, BAB yang tidak lancar itu pun berhubungan dengan emosional, teman-teman. Karena BAB yang tidak lancar biasanya perut terasa penuh. Nah, pada saat perut terasa penuh, gampang emosi, apa-apa maunya serba terburu-buru ya. Pola makan juga penting. Jadi intinya untuk menghilangkan cemas, selain menjaga pola pikir dan juga pola hidup, pola makan pun penting ya. Jadi pencernaan kita ini harus bersih, teman-teman ya. Jadi apa yang membuat pencernaan kita bersih itu ya harus makan banyak makanan-makanan yang mengandung serat ya. Makanan yang mengandung serat ini bisa dibilang seperti sapu kepada pencernaan ya. Jadi seratnya itu akan mengikat racun-racun, toksin-toksin ya, kotoran-kotoran yang sudah mengendap lama oleh serat itu diikat, dibuang melalui BAB. Nah, arang aktif ini salah satu metode yang sangat baik sekali ya untuk membersihkan pencernaan dari lambung sampai anus ya. Makanya penderita asam lambung, GERD, penderita gangguan usus, tipes, radang usus, ambeien pun bisa sembuh sebenarnya dengan konsumsi arang aktif. Jadi arang aktif akan menyerap gasnya, akan mengikat racun-racunnya, toksin-toksin, membersihkan ususnya. Setelah itu akan keluar melalui BAB kotoran-kotorannya. Jadi dengan harga arang aktif yang terjangkau, sebenarnya kalau teman-teman
mempraktekkan ya, sebenarnya bukan hanya untuk asam lambung saja ya. Arang aktif itu multifungsi ya, untuk bisa menormalkan hipertensi atau tensi darah, menormalkan kolesterol, menormalkan gula darah, menormalkan asam urat. Nah, jadi fungsi arang aktif ini sebenarnya banyak sekali, tapi memang karena yang diketahui oleh umum yang paling banyak order arang aktif itu adalah belakangan ini asam lambung dan batuk empedu. Jadi memang saya lebih sering membuat video hubungan arang aktif dengan batuk empedu dan juga dengan asam lambung. Walaupun sebenarnya untuk asma, bronkitis dan lain sebagainya, arang aktif pun sangat baik untuk dikonsumsi. Nah, setelah ini saya akan bahas sedikit teman-teman ya. Jadi kita sering dengar di TikTok atau di berita sekarang lagi ada musim penyakit gagal ginjal akut pada anak ya. Ya jadi walaupun belum diketahui penyebab utamanya, tapi ada digadang-gadang dari obat kimia walaupun itu belum terbukti secara valid 100% ya. Jadi pada dasarnya kalau saya pribadi kebetulan kakek saya itu, mungkin saya pernah ceritakan sebelumnya, kakek saya itu adalah mantan ya, sekarang sudah meninggal dunia tahun 70-an 80-an, mantan kepala rumah sakit angkatan darat ya di kota Tasikmalaya. Nah, jadi pada dasarnya opa saya ini, kakek saya ini jago meracik obat ya. Sekota Tasikmalaya itu terkenal keluarga saya Tati Ratu karena kakek saya ini suka mengobati gratis penyakit tipes, penyakit dan lain sebagainya, bronkitis, TBC. Itu kakek saya itu ahli dalam mengobati penyakit-penyakit itu. Dan itu menggunakan obat ya, menggunakan obat yang diracik ya, seperti itu. Nah, tapi ternyata opa saya itu suka meminum obat warung, salah satu merek obat warung ya, saya tidak bisa sebutkan namanya. Dan akhirnya setelah umur 76 tahun kakek saya divonis terkena kanker prostat. Jadi bekas-bekas obatnya itu tidak hancur ternyata ya di salah satu organ tubuhnya. Jadi pada dasarnya setelah itu kakek saya sadar, oh ternyata memang obat itu tidak boleh dikonsumsi untuk jangka panjang ya. Jadi pada dasarnya bukan hanya, kalau kita mungkin sering dengar obat nanti ke ginjal, sebenarnya bukan hanya ke ginjal. Obat yang dikonsumsi dalam jangka panjang itu bisa mengganggu semua tubuh ya. Ada yang livernya terganggu, ada yang lambungnya terganggu, ya ada yang sering pusing. Akhirnya itu adalah efek samping. Jadi yang disebut efek samping itu sebenarnya adalah pada saat kita mengkonsumsi obat tertentu itu akan merusak organ lain ya. Itu yang disebut efek samping ya. Jadi teman-teman sebenarnya dalam berbahasa itu salah ya. Jadi efek samping itu misalkan kita minum obat salah satu obat sakit kepala ya, biasanya efek sampingnya itu adalah lambung kita terganggu. Nah, itu yang disebut dengan efek samping. Jadi untuk mengobati sakit kepala tapi lambung kita pun akhirnya kena karena efek samping dari obat. Itu yang disebut dengan efek samping. Jadi berbeda dengan reaksi ya. Reaksi itu konotasinya positif, bahwa kalau efek samping itu konotasinya negatif. Jadi reaksi itu herbal itu biasanya menimbulkan reaksi ya. Jadi teman-teman jangan samakan reaksi dengan efek samping. Nah, kalau reaksi itu misalkan paling umum ya, herbal itu kalau reaksi itu sering kencing karena umumnya contoh arang aktif ini kan diuretik juga. Jadi diuretik itu memancing kita supaya untuk membersihkan air-air di dalam tubuh yang tidak penting. Makanya kencing terus. Nah, itu salah satu reaksi sangat positif karena racun itu keluar dari keringat, dari BAB dan juga dari pipis. 3 itu. Jadi biasanya kalau konsumsi arang aktif paling umum itu kencing terus dan berkeringat. Nah, itu racun itu keluar melalui keringat, tapi tidak akan sampai keringatan basah seperti itu, tidak. Pokoknya banyaknya keluar air keringat lebih banyak dibanding biasanya. Kencingnya pun sama, lebih banyak dibanding biasa, tapi tidak akan sampai mengganggu aktivitas. Teman-teman gak usah khawatir. Dan itu pun bukan hanya arang aktif ya, herbal lain pun yang bagus biasanya itu pasti akan kencing terus dan juga keringatan, karena itu akan terjadi detoksifikasi sebenarnya. Dan itu sebenarnya teman-teman gak usah khawatir karena itu bukan efek samping ya. Dia tidak merusak organ yang lain, tapi hanya pada saat racun dibuang dari dalam tubuh, tentunya itu kan akan harus lewat kulit melalui pori-pori ya, dengan keringat atau BAB ya, atau dengan pipis. Mau keluar lewat mana lagi racunnya? Harus ada dari 3 itu. Nah, itu. Jadi nggak usah khawatir teman-teman. Nah, kalau obat kimia itu ya kalau sesekali minum mungkin tidak akan berakibat buruk untuk organ lain ya. Tapi kalau herbal itu ya insya Allah walaupun arang aktif saya sendiri sudah puluhan tahun ya
dari keluarga saya mengkonsumsi arang aktif dari saya remaja, alhamdulillah tidak ada efek samping sama sekali ya. Saya walaupun tidak sakit hampir setiap pagi minum ya, karena udah kebiasaan walaupun tidak sakit ya. Kalau misalkan lagi kecapean, lagi habis keluar kota, mungkin bisa 3-4 kali di hari pada saat kecapean. Nah setelah itu ya udah minum sehari sekali. Anak saya pun misalkan udah mulai batuk-batuk sedikit, saya kasih minum karena arang aktif ya. Demam, kira-kira ini udah mau demam nih, langsung minumkan 1 gelas, biasanya tidak jadi demam karena racunnya itu, virus bakterinya itu oleh arang aktif langsung diserap, langsung dibuang melalui kencing atau melalui BAB. Jadi bagi teman-teman nggak perlu khawatir, arang aktif itu tidak ada efek samping. 4 bulan bayi itu boleh dikonsumsi arang aktif ya, apalagi sudah balita udah 12 tahun itu udah kategori dewasa, nggak perlu khawatir, aman. Seperti misalkan anak kita sesak nafas ya, misalkan demam, batuk, pilek, terus juga perut kembung, sakit kebentur sesuatu benda, arang aktif sangat membantu sekali. Makanya disebut arang aktif itu adalah obat ajaib, tapi bagi yang yakin saja. Ya, luka diabetes, luka bakar itu juga bisa disembuhkan dengan arang aktif. Oke, sampai segini dulu video dari saya. Mungkin di hari-hari berikutnya saya akan kembali menyapa teman-teman melalui video YouTube saya. Tolong dibantu, bisa di like, di subscribe baru kali ini ya teman-teman ya. Makanya bisa dibilang kenapa channel YouTube saya termasuk lambat ya, karena memang saya tidak pernah minta di subscribe dan like ya, dan komen. Nah kalau bisa teman-teman bantu channel saya untuk di subscribe dan di share kepada teman-teman yang lain. Oke, selamat pagi teman-teman.